saya akan menjelaskan ringkasan dari kedua isi buku kami. Buku utama kami berjudul Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia. Buku ini berisi tentang penelaran dalam karya ilmiah dan analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Penelaran dalam karya ilmiah ini adalah proses dalam mengembangkan pikiran logis atau nalar dari beberapa fakta atau prinsip. Hal yang diutamakan dalam penelaran adalah proses berpikir logis dan bukan dengan perasaan dan juga bukan dengan pengalaman. Penelaran tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh kalimat, kesatuan, dan kepaduan. Dalam penelaran, berpikirlah yang akan ditonjolkan agar kalimat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipahami dengan benar dan tepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau salah kaprah. Hubungan logis dalam kalimat dapat dilihat melalui kaitan antar unsur dan kaitan antar bagian dalam kalimat. Hubungan logis dalam kalimat terdiri atas 3 jenis hubungan. Yang pertama, hubungan logis koordinatif, yang dimana hubungan ini setara di antara bagian-bagian kalimat dan kalimat majemuk setara. Hubungan logis koordinatif ini ditandai dengan konjungsi dan, serta, tetap, atau, melainkan, sedangkan, padahal. Contohnya, mobil itu kecil tetapi pajaknya sangat besar. Lalu yang kedua, hubungan logis korelatif. Hubungan ini menghubungkan saling kait di antara bagian kalimat. Hubungan korelatif ditandai dengan konjungsi, hubungan penambahan contohnya baik, hubungan perlawanan tidak, hubungan pemilihan apakah, hubungan akibat demikian, hubungan penegasan jangankan. Lalu yang ketiga, hubungan logis subordinatif. Hubungan ini bergantung di antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya, dosen itu tidak masuk dalam perkuliahan karena rumahnya kebanjiran. Nah, hubungan subordinatif dalam kalimat majemuk tak setara atau bertingkat. Cukup banyak hubungan antara induk kalimat dan anak kalimat yang ditandai dengan konjungsi-konjungsi seperti hubungan waktu, ketika, setelah, dan sebelum. Yang kedua, hubungan syarat, jika, kalau, jikalau. Lalu hubungan pengandaian, seandainya, andaikan, andai kata. Lalu pembahasan yang kedua, analisis kesalahan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi, di pasar, di tempat arisan, dan di lapangan sepak bola. Hendaklah menggunakan bahasa Indonesia yang santai dan akrab, tidak terlalu terikat dan patokan. Dalam situasi resmi seperti di perkuliahan, seminar, dalam bidang DPR, dan dalam pidato kenegaraan, hendaklah menggunakan bahasa Indonesia yang resmi dan selalu memperhatikan norma bahasa. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan jika sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penelaran. Jika ejaan digunakan dengan cermat, kaidah pembentukan kata diperhatikan dengan seksama, dan penataan penelaran ditaati dan konsisten, pemakaian bahasa Indonesia dikatakan benar. Contoh kata seperti inilah yang disebut salah kaprah. Misalnya yang pertama, Bapak Gubernur berkenan meninggalkan pertemuan ini karena tugas yang menanti beliau di tempat lain. Yang sebenarnya adalah, saudara-saudari hadirin, kami persilahkan berdiri karena Bapak Gubernur berkenan meninggalkan pertemuan ini karena tugas yang menanti beliau di tempat lain. Itu salah satu contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke isi bagian buku isi pembanding. Buku ini membahas pentingnya mengapa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu khususnya dalam situasi resmi baik lisan maupun tulisan. Penulisan menyoroti bahwa kesalahan justru sering dilakukan oleh penutur yang seharusnya menjadi panutan.
Bab ini secara khusus memaparkan berbagai kesalahan umum dalam ragam lisan bahasa Indonesia. Tujuannya agar pembaca dapat mengenali dan memperbaiki kesalahan yang sering terjadi dalam situasi formal seperti sambutan, pidato, proses belajar mengajar, ke perkuliahan atau kepenyiaraan. Terdapat beberapa kesalahan-kesalahan. Yang pertama, kesalahan berbahasa Indonesia ragam tulis. Materi ini membahas bahwa kesalahan berbahasa tidak hanya terjadi dalam lisan, tetapi juga dalam ragam tulis, dan justru lebih banyak dan beragam. Cakupan kesalahannya terdapat beberapa contoh yang seperti pemilihan kata, terus penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital, punktuasi, frasa atau kalimat, singkatan dan akronim, slogan, dan rambu petunjuk. Dan juga beberapa kesalahan penggunaan tanda baca seperti tanda baca titik, koma, tanda hubung, dan lain sebagainya. Lalu frasa dan kalimat. Berbagai kesalahan yang terjadi dalam bahasa Indonesia, terutama ragam tulis, terjadi pula dalam tataran frasa. Kesalahan pada tataran ini sebenarnya sudah sangat memprihatinkan. Kekurangpahaman dan ketidaktaatan penulis pada kaidah bahasa menjadi faktor penyebab utama terjadinya kesalahan. Hal seperti inilah yang menyebabkan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum dapat diwujudkan secara maksimal. Lalu terdapat juga kesalahan bahasa dalam membuat surat resmi. Surat merupakan sarana komunikasi dan wujud bertulis. Dikatakan sebagai komunikasi tertulis karena segala sesuatu yang disampaikan oleh pemilik pesan dituangkan dalam bentuk tertulis, bukan secara lisan. Keunggulan buku. Buku yang baik tidak hanya menyajikan materi secara lengkap, tetapi juga memiliki alur pembelajaran yang logis dan sistematis sehingga memudahkan pembaca memahami setiap konsep yang disampaikan. Yang pertama yaitu ada keterkaitan antar bab. Keterkaitan antar bab dalam buku utama tersusun secara jelas dan kebersinambungan. Bagian awal membahas kedudukan bahasa Indonesia mulai dari asal-usul, sejarah, hingga peranannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, sehingga pembaca memperoleh fondasi konseptual yang kuat. Setelah itu, pembahasan selanjutnya pada teks akademik yang menekankan ciri-ciri dan perbedaan dengan teks non-akademik, sehingga mahasiswa memahami bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam ranah akademik. Selanjutnya, materi diarahkan pada praktik menulis teks ulasan. Kemudian proposal penelitian, laporan penelitian, dan artikel ilmiah yang masing-masing membangun keterampilan menulis secara bertahap dari sederhana hingga kompleks. Keseluruhan rangkaian ini menunjukkan kesinambungan logis dari teori dasar ke pemahaman teks akademik, ke praktik menulis berbagai jenis teks, ke penerapan dan pengembangan keterampilan ilmiah. Dengan alur seperti ini, keterkaitan antar bab menjadi jelas dan mudah dipahami. Buku utama mengajarkan bahwa setiap bab tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung untuk membentuk kemampuan dari buku pembanding yang cenderung menekankan analisis isu pembangunan dari berbagai aspek dengan orientasi yang lebih visioner. Keunggulan buku utama terletak pada pendekatan praktis dan logis yang mempermudah mahasiswa menguasai materi, sedangkan buku pembanding unggul dalam keluasan kajian dan kedalaman analisis. Selanjutnya yaitu ada kemuktahiran buku. Selain keterkaitan antar bab yang sistematis, keunggulan buku utama juga terlihat dari kemuktahirannya. Buku ini disusun sesuai dengan kebutuhan kurikulum MKWU di perguruan tinggi, sehingga materi yang disajikan relevan dengan konteks pembelajaran mahasiswa saat ini. Tidak hanya berisi teori klasik, buku ini juga menekankan praktik penulisan akademik modern, seperti penulisan kutipan, daftar, rujukan, dan catatan kaki sesuai standar terbaru, serta pentingnya menjaga orisinalitas karya ilmiah untuk menghindari plagiarisme. Buku pembanding di sisi lain memiliki kemuktahiran dari perspektif lain. Ia menekankan pada pengembangan teori, analisis kritis, dan visi jangka panjang, sehingga sangat berguna untuk penelitian lanjutan dan pembentukan teori khas Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan bangsa. Dengan demikian, buku utama unggul dalam
relevansi praktik bagi mahasiswa, sedangkan buku pembanding unggul dalam pengembangan teori dan kajian mendalam. Kedua buku ini saling melengkapi, namun keunggulan buku utama jelas terlihat dalam kemampuannya menghubungkan teori dengan praktik secara langsung dan aplikasi bagi pembelajaran di bangku kuliah. Perkenalkan, nama saya Fahrindra Nugraha dengan NIM 7241143022. Di sini saya akan membawakan yaitu kelemahan buku. Buku yang kurang baik tidak hanya menyajikan materi secara tidak lengkap, tetapi juga memiliki alur dan pembelajaran yang tidak logis dan tidak sistematis, sehingga menyulitkan membaca, memahami setiap konsep yang disampaikan. Yang pertama, keterkaitan antar bab. Keterkaitan antar bab dalam buku utama kurang begitu kuat dan berkesinambungan dalam beberapa bagian. Meskipun bagian awal membahas dasar-dasar bahasa Indonesia, transisi ke praktik menulis teks ulasan, proposal penelitian, dan artikel ilmiah terasa kurang mulus. Pembaca mungkin merasa kesulitan menghubungkan teori dasar dengan penerapan praktis dalam penulisan ilmiah. Tidak semua bab secara jelas mendukung pembentukan kemampuan berbahasa dan menulis ilmiah secara menyeluruh. Tidak seperti buku pembanding yang secara konsisten menekankan analisis isu pembangunan dari berbagai aspek. Buku utama terkadang kehilangan fokus pada kesinambungan logis antara teori dan praktik. Kelemahan buku utama terletak pada kurangnya contoh konkret dan paduan langkah demi langkah yang mempermudah mahasiswa menguasai materi. Selanjutnya, kemutakhiran buku. Selain keterkaitan antar bab yang kurang konsisten, kelemahan buku utama juga terlihat dari kemutakhirannya yang terbatas. Meskipun disusun sesuai dengan kebutuhan kurikulum atau MKWU, buku ini kurang membahas isu-isu terkini dan perkembangan terbaru di bidang penulisan akademik. Buku pembanding di sisi lain memiliki kemutakhiran dari perspektif perkembangan teori, analisis kritis, dan visi jangka panjang, sehingga sangat berguna untuk penelitian berkelanjutan. Dengan demikian, buku utama kurang relevan dalam membahas tren dan isu terkini, sementara buku pembanding unggul dalam perkembangan teori dan kajian mendalam. Sekian, terima kasih. Materi tentang implikasi buku utama dan buku pembanding. Buku utama membahas mengenai strategi pembelajaran yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Sedangkan buku pembanding adalah buku pembanding menekankan pada pendekatan dan model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan guru dalam mengelola pembelajaran. Perbandingan implikasi terhadap teori. Buku utama lebih menekankan pada aspek penerapan teori dalam praktik nyata. Teori tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan dapat diuji dan dimanfaatkan secara langsung dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun pendidikan di Indonesia. Pertama, buku utama menegaskan bahwa teori dapat dijadikan pedoman praktis untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat. Kedua, buku ini mengutamakan adaptasi teori asing agar sesuai dengan konteks lokal, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara konsep global dengan realitas bangsa. Ketiga, terdapat penekanan pada relevansi teori, yakni setiap teori yang digunakan harus disesuaikan dengan nilai, budaya, serta kebutuhan masyarakat Indonesia. Perbandingan implikasi terhadap pembangunan Indonesia. Dalam konteks pembangunan, buku utama berorientasi pada hal-hal yang bersifat praktis dan segera dapat diterapkan. Pertama, buku ini menekankan pembangunan sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan, peningkatan keterampilan dan literasi. Kedua, buku utama menyoroti penguatan ekonomi lokal, antara lain melalui pemberdayaan UMKM, sektor pertanian, dan industri kreatif. Ketiga, fokus utama buku ini adalah pada pembangunan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat, seperti pemerataan akses pendidikan dan lapangan kerja. Keempat, arahnya cenderung pada jangka pendek hingga menengah, yakni pada langkah-langkah konkret yang dapat segera dilaksanakan. Dengan demikian, buku utama lebih menekankan pada pembangunan yang bersifat praktis dan konseptual. Sedangkan buku pembanding menekankan pada pembangunan yang berkelanjutan, berbasis kebijakan ilmiah, serta berorientasi pada jangka panjang dan pelestarian identitas bangsa. Sekian materi dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lukas Pascademeia dengan NIM 7243143036 dari Program Studi Pendidikan Bisnis kelas B Stambuk 2024. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami
dalam pembuatan tugas CBR mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas atau melanjutkan presentasi teman saya mengenai pembahasan dan analisis. Di bab ini, kami melihat sangat penting penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam situasi resmi, baik lisan maupun tulisan. Kami menyoroti bahwa kesalahan berbahasa justru sering dilakukan oleh penutur yang seharusnya menjadi panutan. Pemerintah sendiri telah berupaya dalam mengampanyekan hal ini melalui berbagai kebijakan, seperti Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 tentang IID dan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Undang-Undang 1992. Fokus pada pembahasan bab ini terbagi menjadi dua ragam, yaitu tulisan dan lisan. Meskipun kesalahan dalam ragam lisan sangat dibahas, bab ini menekankan bahwa kesalahan ragam tulis juga jauh lebih banyak dan beragam. Pada bab ini, mengupas tuntas berbagai kesalahan yang lazim dalam tulisan, mulai dari pemilihan kata hingga struktur kalimat surat resmi. Yang pertama, pemilihan kata, pengtuasi, dan singkatan. Bab ini menyajikan contoh-contoh kesalahan dalam pemilihan kata. Bab ini juga merinci kesalahan penggunaan tanda baca, khususnya tanda titik dan koma. Tanda titik tidak digunakan pada singkatan nama lembaga atau singkatan yang berupa huruf kapital seperti DPR dan NIP. Namun tanda titik harus digunakan untuk singkatan gelar akademik, contohnya S.T. dan M.PD. Tanda koma wajib digunakan untuk memisahkan tempat dan tanggal surat, seperti Magelang, 30 Januari 2020. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan setiap item dalam perincian, termasuk sebelum kata dan. Kemudian tanda hubung. Tanda hubung ini digunakan untuk merangkaikan kata dengan angka, kata dengan huruf kapital, dan kata dengan kata asing. Contohnya yaitu seperti tanda hubung Indonesia, sinar tanda hubung X, abad 20 tanda hubung an, dibaca abad 20-an. Yang kedua, kesalahan pada frasa dan kalimat. Bab ini menyoroti bahwa kesalahan pada tataran frasa sudah sangat memprihatinkan. Dan penyebab utamanya adalah kekurangannya pemahaman penulis terhadap kaidah bahasa. Yang kedua, kesalahan pada frasa dan kalimat. Bab ini menyoroti bahwa kesalahan pada tataran frasa sudah sangat memprihatinkan. Dan penyebab utamanya adalah kekurangannya pemahaman penulis terhadap kaidah bahasa. Kesalahan umum terjadi pada penulisan nama-nama usaha yang seringkali menggunakan struktur MD, yaitu menerangkan, diterangkan, yang seharusnya DM, yaitu diterangkan lalu menerangkan. Contohnya lembaga asri hotel, yang seharusnya ditulis Hotel Lembah Asri. Yang ketiga, kesalahan dalam surat resmi. Surat adalah komunikasi tertulis yang menuntut kejelasan dan kepadatan. Bab ini mengulas beberapa kesalahan krusial. Contohnya nomor surat. Penulisan nomor surat yang benar menggunakan tahun lengkap, bukan singkatan. Yang kedua, ada juga hal surat. Bagian hal harus singkat dan padat. Tidak perlu kalimat yang panjang. Kemudian alamat surat. Kata kepada hanya ditulis di sampul, tidak di dalam surat. Kemudian tulisan. Kata tembusan, maksud saya tembusan. Kata tembusan tidak perlu digarisbawahi atau ditambah frasa seperti sebagai laporan atau untuk diketahui. Pada analisis penalaran dan bahasa yang benar, pada bagian akhir bab ini membahas penalaran dalam karya ilmiah yang menekankan pentingnya proses berpikir logis, bukan perasaan atau pengalaman. Penalaran yang baik bergantung pada kesatuan dan kepaduan kalimat. Bab ini membedakan antara bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang baik digunakan sesuai norma kemasyarakatan, misalnya bahasa santai di warung kopi atau bahasa resmi dalam pidato. Bahasa yang benar digunakan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia, yang mencakup ejaan, pembentukan kata,
dan penyusunan kalimat. Kesalahan karena ketidaktaatan pada kaidah ini disebut salah kaprah. Contohnya yang diberikan adalah frasa sampai jumpa di lain kesempatan, yang seharusnya adalah sampai berjumpa lain. Maksud saya, sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan simpulan dan saran oleh materi yang sudah dibahas tadi. Yang pertama ada simpulan. Secara keseluruhan, buku utama dan buku pembanding memiliki pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membahas bahasa Indonesia, khususnya dalam konteks akademik dan pembangunan. Buku utama unggul dalam memberikan panduan praktis dan aplikatif untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan alur pembelajaran yang logis dari teori dasar hingga praktik penulisan ilmiah. Buku ini sangat relevan dan berguna bagi mahasiswa karena materinya disesuaikan dengan kurikulum pendidikan tinggi. Keunggulan buku ini adalah kemampuannya menjembatani teori dengan praktik secara bertahap dan sistematis. Meskipun terdapat beberapa kelemahan pada konsistensi keterkaitan antar bab dan kemutakhiran isu, sebaliknya, buku pembanding memiliki orientasi yang lebih kritis dan visioner. Buku ini menonjol dalam analisis mendalam, pengembangan teori, dan pembahasan isu-isu pembangunan yang lebih komprehensif. Keunggulannya terletak pada kemampuannya mendorong pembaca untuk berpikir kritis dan menciptakan teori khas Indonesia yang relevan dengan perkembangan global. Meskipun demikian, buku pembanding ini kurang fokus pada panduan praktis sehari-hari dibandingkan buku utama. Dengan demikian, buku ini memenuhi fungsi yang berbeda. Buku utama ideal sebagai buku pegangan praktis untuk mahasiswa dalam menguasai keterampilan berbahasa dan menulis ilmiah. Sementara buku pembanding lebih cocok sebagai bahan kajian lanjutan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian mendalam, mengembangkan teori, dan menganalisis isu-isu pembangunan secara kritis. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan inti pemikiran dari kedua buku, saran utamanya adalah menerapkan kaidah bahasa Indonesia dengan cermat dan logis, baik dalam situasi formal maupun informal. Buku utama menekankan pentingnya penalaran yang logis dalam penulisan ilmiah, di mana alur pikir harus ditonjolkan melalui kalimat yang padu dan kohensif. Ini berarti penulis tidak boleh hanya mengandalkan perasaan, tetapi juga harus membangun argumen berdasarkan fakta dan hubungan logis atau koordinatif, korelatif, dan subordinatif antar kalimat. Sementara itu, buku pembanding memberikan saran yang lebih praktis dan teknis. Disarankan untuk memperbaiki kesalahan berbahasa yang umum terjadi, baik dalam lisan maupun tulisan. Hal ini mencakup ketaatan terhadap aturan ejaan, pemilihan kata baku, dan penggunaan tanda baca. Khususnya dalam konteks surat resmi, buku ini menyarankan agar penulis mematuhi format yang telah baku seperti penulisan nomor, hal, dan alamat untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, singkat, dan tidak ambigu. Dengan menyatukan kedua saran ini, penulis diharap mampu menghasilkan tulisan yang tidak hanya benar secara kaidah, tetapi juga kuat secara penalaran.